Alright. Oke, jam 3.35. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi selamat bertemu kembali dengan kelas Strategic Management. Pada sore ini kita memasuki kepada chapter keempat ya, terkait dengan business level strategies. Jadi di chapter ini materinya cukup tricky, jadi kalau nanti ada pertanyaan langsung shoot aja ya, karena saya mungkin saking asiknya nerangin jadi ntar lupa nanya gitu, lupa menanyakan apakah ada pertanyaan atau tidak. Alright, kita mulai. Business level strategies. Jadi di dalam setelah kita kemarin membahas mengenai chapter 2 dan 3 terkait external environment dan internal environment, jadi kita bisa menentukan apa yang menjadi objektif bagi perusahaan. Di mana apabila strengths yang kita miliki, core competencies yang kita miliki sesuai dengan external environment, sesuai dengan kondisi pandemi, digitalization, maka tidak terlalu berat bagi perusahaan untuk drive the business. Namun kalau core competencies kita itu tidak relevan atau tidak inline dengan external environment, ya, maka agak berat bagi perusahaan untuk make in par gitu ya kepada bisnis ke depan, sehingga objektifnya mungkin kita udah deh mempertahankan bisnis aja sekarang gitu ya, tidak perlu mikirin untuk meningkatkan penjualan secara signifikan. So jadi objektifnya kita dapatkan setelah kondisi eksternal dan internal kita pahami. Sekarang bagaimana cara kita melakukan formulasi strategi untuk mencapai objektif bagi perusahaan. Objektif itu dari saat ini, misalkan saat ini performance kita di koordinat A. Kemudian kita ingin menaikkan performance objektif kita ke tingkat B. Dari yang sebelumnya sales kita 1 triliun, mau naik ke 3 triliun sebagai objektif. Karena bisnis kita inline dengan external opportunities. Atau kalau misalkan dia nggak inline dengan external opportunities, kita keep the sales. Jangan sampai turun lah gitu ya. Dengan kondisi saat ini kita pikirin, udahlah sama aja udah bagus gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan objektif, maka kita berpikir apa strateginya. Apa strategi yang harus kita adopsi dalam rangka mencapai objektif tersebut. So, ada 6 macam strategi yang akan kita pelajari. Namun di hari ini kita akan spesifik kepada chapter 4, yaitu business level strategy. Ya. Di situ nanti ada business level strategy, ada corporate level strategy, ada merger acquisition strategy, ada international strategy, dan ada cooperative strategy. Dan pada kesempatan sore yang indah ini, semoga nggak hujan, kita akan fokus kepada business level strategy. Right. Oke. Itu preambul dari saya. Jadi kita hari ini akan going through that subject. So, di dalam business level strategy, ya, itu ada 5 content areas yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah defining business level strategy, kemudian hubungan antara customer dan strategi, dan perbedaan antara business level strategy, 5 forces, dan resiko dari business level strategy. Di dalam defining business level strategy,
So, strategi itu sangat penting bagi perusahaan dalam upaya mencapai sukses, ya, dalam rangka mencapai objektif yang ditetapkan oleh manajemen. Ya. Kita perlu strategi. Kalau sekarang Anda salesnya 100 miliar, Anda mau mencapai 500 miliar, Anda perlu strategi di sana. Ya. Nah, di mana objektif itu dia determine dari kondisi external environment dan internal environment. Mas, bagaimana tadi saya sudah sampaikan. Apabila competencies, capabilities, kompetensies, dan competitive advantage kita itu relevan dengan eksternal, maka kita bisa gaskan. Tapi kalau dia nggak relevan atau in the middle gitu ya, kita pikir nggak perlu, untuk increase kita punya target objektif cukup berat. Jadi kita pikir oke lah, kita mungkin bertahan saja di angka sales sekian gitu ya. Itu disebut dengan strategi. Jadi strategi adalah upaya kita dalam rangka mencapai objektif. Kemudian business level strategy itu merupakan integrasi dan koordinasi dari set of commitments dan actions dari perusahaan untuk mencapai competitive advantage, ya, dalam mengeksploitasi core competencies. Ya. Jadi apa saja yang kita lakukan dalam upaya mencapai competitive advantage. Ya. Apa saja strategi yang kita perlukan untuk mencapai competitive advantage dalam mengeksploitasi core competencies dalam upaya mencapai objektif dari perusahaan. Jadi kalau Anda punya target 200, Anda ingin mengeksploitasi Anda punya core competencies. Ya, mengeksploitasi core competencies sedemikian rupa sehingga mencapai competitive advantage yang menghasilkan above average return yang ujung-ujungnya akan mencapai objektif dari perusahaan. Itu disebut dengan business level strategy. Nah, dan satisfying customer merupakan fondasi dari successful business strategies. Kalau customer Anda nggak satisfy, Anda akan sulit untuk sulit untuk mencapai objektif. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya customer itu satisfy? Bagaimana caranya supaya customer itu satisfy? Atau bagaimana Anda meng-ensure bahwasanya your product or services will satisfy your customer? Ada ide nggak gimana caranya? Kuesioner, Pak. Kuesioner. Untuk mengetahui apakah mereka satisfy atau tidak gitu ya. Itu sudah outputnya. Itu jadi bagaimana kita mengetahui ya. But how to make your customer satisfied? Kasih yang mereka mau dong, Pak. Give what they needs and wants. Good shot, Mano. Give what they needs and wants. Jadi poinnya adalah Anda harus tahu siapa yang memiliki needs and wants kepada you punya produk or services. Bagaimana caranya Anda mengetahui bahwasanya mereka nih yang butuh your needs, mereka nih yang in needs and wants for your product or services? How do you know them? Any idea? Survei, Pak, biasanya, Pak. Kan Bagaimana? analytical. Biasanya kan dilakukan survei customer seperti yang tadi Bu Agustin sampaikan, entah melalui kuesioner atau apa. Terus habis itu dianalisis di internal, baru decide strateginya, merumuskan apa yang sebenarnya mereka mau dan mereka butuh, Pak.
Good job. Jadi good answer. Kembali kepada case kita kemarin ya, ada customer analytics di sana. Jadi yang disebut dengan clustering. Jadi ketika kita melakukan clustering, kita bisa menentukan cluster mana yang memiliki profil bahwasanya mereka needs and wants kepada produk Anda. Ada misalkan ada 5 cluster, ya. Masing-masing cluster memiliki needs and wants yang berbeda. Sehingga ketika Anda memiliki produk or services, Anda should choose the cluster which is in needs and wants for your product or services. Sehingga kalau Anda serve ke mereka dengan your superior value, superior services, superior product, maka mereka akan satisfied with your product. Karena mereka in needs for that product and you deliver it with a superior value. Ya. So, alright. So, by then kita bisa tahu bahwasanya who to be served. Oke, ini saya harus serve yang cluster A nih. Ya. Oke. Kemudian needs and wants-nya apa yang mau dia yang mereka butuhkan? What is the needs? Ya, what is the needs? And how those needs will be satisfied. So this is very critical in order to get your customer satisfied with your product. Okay? So far so good, kapish? Pronto. Alright. And then kita setelah itu ada juga di dalam itu ada 5 generic business level strategies yang akan kita bahas, ya. So let's start it. So managing relationship with the customer, ya. Customer, the relation with the business level strategy. Okay. Strategic competitiveness itu result when firm can satisfy customer by using its competitive advantage. Yes. Ya. Strategic competitiveness tercapai ketika kita bisa satisfy customer. Dan di mana your service or product itu meets the needs of the customer. Ya, they need your product and your product and services meet their expectation. Ekspektasi mereka seperti apa? Ya, kalau sesuai dengan ekspektasi mereka satisfy. Kalau exceed their expectation, ya, that will make them loyal to you. Ya, satisfy, and if it is exceeding their expectation, they will become loyal to you. So loyalty coming from exceeding the customer expectation. So and then the return earn, kalau dia populasinya memadai, maka itu akan menjadi potensial kepada above average return. Ya. Kemudian ada 5 components yang penting di dalam mencapai customer satisfaction. Pertama adalah effectively managing relationship with the customer, di mana poinnya adalah di dalam kita memberikan value proposition kepada your customer, you supposedly give the product or services, delivering it with a superior value. Ya, you give a superior value services. Jadi kalau di bank itu ada customer service award, ya, customer satisfaction award. Jadi itu menjadi menjadi prestisius kepada bank, karena begitu mereka mendapatkan customer satisfaction award atau customer service award, itu
sebagai proof bahwasanya mereka delivering superior value. Ya. So strong interactive relationship adalah pondasi. Ada engagement di sana, ada komunikasi di sana, ada interaktif, super strong interactive relationship antara your employee to the customer. Yeah. So make sure you have an effective managing relationship with customer. Kedua adalah di dalam making customer satisfaction adalah yang kedua adalah richness and affiliation. Rich means Anda harus bisa mengakses, terkoneksi kepada customer. Sekarang customer kita ada di dalam digital platform. How do you connect with those customer? Anybody can answer? How do you connect with a digital savvy customer? Any idea? How to connect yourself with a digital savvy customer? Suara saya kedengeran? Jelas kok, Pak. Okay, so how is that possible? Bisa, Pak, karena mereka sekarang kan perusahaan itu punya kayak aplikasi, terus mereka mencoba membuat lebih dekat dengan customer-nya. Nah, di situ mereka maintain melalui aplikasi itu, melalui komunitas-komunitas yang mereka bina, kayak gitu sih, Pak. Yes, jadi sekarang ini memang apalagi dengan kondisi pandemi, people going digital, ya. Customer also going digital, sehingga bagaimana kita bisa reach the customer? Kita juga harus menggunakan digital communication, misalkan menggunakan Instagram Ads, ya. Bagaimana produk Anda sampai ke customer? Jadi kita reach customer bisa menggunakan Instagram Ads, Facebook Ads, mobile applications di App Store, kita punya app sendiri, atau menggunakan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia untuk produk or services, atau dengan Amazon, Alibaba, ya, atau menggunakan Mailchimp untuk kita email blasting, menggunakan data Tokopedia yang kemarin bocor 70 juta nasabah. So kita bisa manfaatkan data bocor Tokopedia di sini untuk mengakses customer dari Tokopedia untuk produk-produk Anda. So, reach meaning that your customer is not only with the digital condition, digital external environment, your reach is not limited only to Jakarta or Indonesia, but your customer is the whole world. Seluruh bumi menjadi customer Anda. If you can make use dari semua digital platform untuk bisa reach kepada semua orang tersebut. So far so good? Kapish? Pronto. Alright. Pronto, Pak. Kemudian richness. Saat ini semua komunikasi itu dia ada richness di sana, ada depth and detail of two-way flow of information between firm and customer. Sekarang semua data, semua device itu memberikan informasi, ya. Semua device di handphone, di laptop, ya, semua data log itu memberikan informasi. Semua data itu richness-nya tinggi. Sensor itu memberikan data. CCTV kayak sekarang Polri pakai CCTV untuk memoto mobil, itu richness datanya gede sekali, ya. Jadi kita bisa mengetahui si ini sukanya mobil A, mobil B, mobil C gitu ya. Kemudian juga data log Anda di handphone itu bisa ketahuan tuh Anda komunikasi kemana aja dari data log tersebut, ya. Asalkan kita bisa dapat datanya dari Telkomsel gitu ya. Everybody
is unique. Bukan karena nama Anda berbeda, bukan karena nama Anda Kuncoro, bukan karena nama Anda Faiz, bukan. Karena IP address Anda yang berbeda. Jadi kita sudah membuat digital name kepada Anda berdasarkan IP address Anda. Dan IP address itu memberikan richness informasi. Oh, IP ini kemarin berkunjung ke website ini. Oke, IP ini menginstall aplikasi apa aja. Ketahuan itu semua. Dan itu datanya ada di big data. Ya. Jadi Pak Kuncoro itu dia di handphonenya itu ada aplikasi apa aja. Dari IP address handphone ketahuan tuh. Ada aplikasi A, B, C, dan D. Ya. Jadi hati-hati kalau kita menginstall Bigo gitu ya Pak Kuncoro ya. Bigo gitu ya. Terus apa lagi Ya, tuh Pak. yang Siap. Sudah install Bigo Pak Kuncoro? Belum, Pak. Baru Tinder, Pak. Oh, baru Tinder. Tinder sudah ya? Tinder isinya, Tinder, Pak. Oh, Pak habis ini Kuncoro baru. Find Match, Pak. Find Match. Oh, sekarang udah Find Mate yang agak booming ya. Oh, oke. Wicked. Nah, Pak Kuncoro TikTok, Pak. oh TikTok. Yes. Nah, jadi dari IP address itu richness-nya banyak ya. Nah, dari kemudian Pak Kuncoro ini dia kunjungannya ke website mana aja nih? Dari sebelum Traveloka dia kunjungan kemana dulu? Ya. Sebelum dia mengunjungi ke Tokopedia dia kemana dulu? Oh, ternyata Pak Kuncoro ini dia di IP address-nya ketahuan tuh dilacak tuh. Ketika dia Google search mencari lemari sepatu di Google. Cert. Oke, kemudian ada ada Bukalapak, Tokopedia. Ah, ini ada harga murah nih Bukalapak. Baru dia Bukalapak. Jadi ada richness dari IP address. Semua data itu terekam di logbooknya handphone ya. Jadi inilah pekerjaan intelijen di dalam digital intelligence. Dia bisa mengakses IP address Anda dan mengetahui kemana saja perjalanan Anda selama ini. Ya. Kalau Anda nggak hapus itu ya historik data itu ya. Kalau Anda, jadi saran saya supaya Anda nggak bisa di-trace, Anda sebaiknya menghapus log Anda secara rutin gitu ya. Alright. Richness. Kemudian Pak, gimana? Anda harus rajin menghapus data log Anda, history Anda. Data log, history web. History handphone Anda gitu ya. Jadi data lognya, data log disebut data log. LOG log. Ya. Untuk bisa apa? Dari IP itu ketahuan, oh sosial medianya ini dan ini ketahuan tuh. Sosial media Anda apa aja yang dipakai. Walaupun Anda pakai fake account gitu ya, tapi dari IP-nya ketahuan. Udah ketahuan deh. Ini ternyata pakai yang ini nih. Jadi orang nggak ngelihat fake account Anda namanya 9 benua, tapi IP-nya IP yang mana yang dipakai. Dan ketahuan dari IP itu ternyata punyanya Pak Slamet begitu ya. Jadi jangan dipikir Anda aman gitu. Nah, undang-undang ITE masih bisa kejar Anda karena IP Anda ketahuan gitu. So, yang ketiga adalah affiliation. Ya, bagaimana kita facilitating useful interaction with customer. Bagaimana Anda memanfaatkan afiliasi Anda untuk berkomunikasi dengan customer. Anda bisa pakai website tetangga untuk pay per click, pay per click, cost per click, cost per mile. Jadi Anda bisa numpang untuk tawarkan produk Anda di web orang lain. Kemudian dia bisa klik, kemudian masuk ke website Anda atau masuk ke sosmed Anda dan lain sebagainya. So, kita juga bisa berafiliasi dengan tetangga sebelah. Karena orang-orang yang dari kayak Pak Kuncoro sebelum masuk ke Traveloka, dia ke Zara dulu, lihat fashion apa yang lagi in sekarang gitu ya. Jadi dari Zara ya udah kalau gitu kita taruh deh iklan kita atau kita punya cost per click atau untuk kita punya produk or services di Zara pop up gitu ya. Sehingga Pak Kuncoro, oh lagi murah nih tiket Jakarta Surabaya, langsung dia beli lewat Zara, langsung link ke Traveloka seperti itu. So that is affiliation ya. Bagaimana kita meningkatkan customer satisfaction, customer relationship dengan affiliation. Alright. Dari data richness itu juga bisa terbentuk apa yang menjadi needs and wants dari customer.
apa yang menjadi needs mereka, ya, sehingga Anda bisa tahu Pak Kuncoro, Mano sering ke Surabaya gitu, dari data richness-nya dia. Oh, dia sering ke Surabaya nih, ketahuan nih. Kemudian Traveloka pasang advertisement di Zara untuk tiket Jakarta Surabaya lagi murah karena dia lihat IP address-nya Mano masuk ke Zara. So dia bisa menawarkan ketika IP ini ketahuan dia sukanya Jakarta Surabaya, dia bisa tawarin langsung. Kayak saya tadi pagi saya ngelihat di Tokopedia untuk produk, ya. Just now I read in my Instagram dia offering saya produk yang sama. Jadi untuk produknya sama dengan harga, tapi di Shopee. Tadi saya ngelihatnya di Tokopedia, tiba-tiba Shopee tawarin barang yang sama. Jadi Anda sudah dilihat IP Anda, ya. Oh, IP sekian ngelihat produk A. Kemudian oleh toko sebelah ditawarin lagi produk A. Jadi dia udah prank di dalam prank. Jadi dia udah intelligence di dalam intelligence. Di dalam situ udah seliwuran itu. Intelligence di dalam intelligence. Pak, tapi itu otomatis by system kan, Pak? By system. Automatically by system. Jadi machine learning mereka yang belajar. Jadi ketika IP Anda itu ketahuan masuk ke Tokopedia, ngelihat suatu barang, tapi Anda belum beli, dan itu kan data log Anda di mereka kebaca tuh. Kemudian si Shopee dia tawarin produk yang sama ke Anda sebagai alternatif. Oh, harganya lebih murah sedikit. Dan saya dapatkan siang ini. Tadi pagi saya mengecek suatu produk, dan sore ini, siang ini saya terima dari Instagram kepada saya. Dan itu mereka nggak cuma dari Instagram, mungkin dia bisa tawarin lewat aplikasi yang lain. Yang tergantung Anda application holding Anda apa aja ya. Misalkan ada Instagram, ada Facebook, ada Tinder, ada Bigo, ada apa lagi itu semuanya. Dia bisa tawarkan lewat itu semua. Alternatif touch point dengan Anda. So, jadi richness dari data ini betul-betul mahal. Karena dari richness data ini Anda bisa ditawari dari setiap sudut. Kapis? Pronto, Pak. Pronto. Any questions? Alright. Kemudian yang ketiga, tadi baru dua ya, effectively managing relationship. Yang kedua richness and affiliation. Yang ketiga adalah determining the customer to serve. Ya, kita bicara market segmentation. Bagaimana kita dividing customer into group based on differences in needs. Ya, the process is to cluster people with the similar needs into individual and identifiable groups. Nah, for example, customer and industrial markets. Jadi ini misalkan ini ada berdasarkan demografinya, kita pecah berdasarkan socio-economics, berdasarkan geographical factors, berdasarkan psychological lifestyle, ya, consumption patterns, perceptual factors, benefit segmentation, industrial market, bla bla bla. Jadi misalkan saat ini Anda adalah Mastercard misalkan. Mastercard dia serve kepada seluruh industri ya, kayak kartu kredit Citibank gitu ya. Atau kartu kredit yang menggunakan Mastercard gitu. Dia serve kepada semua industri kan. Ada industri life, fashion, bank maksudnya merchantnya ada di semua industri ya, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, jadi mana grup yang paling highly consume kepada Mastercard? Ya, jadi Mastercard bisa melakukan kegiatan clustering. Jadi dia melakukan segmentasi. Mana yang industri yang saya harus fokus on. Nah, ini kita bisa menggunakan salah satu caranya menggunakan disebut dengan SPSS. Jadi please pay attention.
kita akan melakukan clustering. Jadi nanti tugasnya nanti Anda juga akan melakukan clustering untuk menentukan apa yang menjadi needs and wants dari your customer. Oke, saya rasa pasti semuanya punya SPSS ya, karena nanti untuk tesis pasti pakai minimal pasti ada SPSS-nya kan untuk Anda melakukan penelitian ya. Jadi saya akan menggunakan IBM SPSS statistik dalam rangka menentukan need and wants dari your customer. Oke, kita ambil data ini aja dulu. Data apa ini? Oke. Oh, ini laporan keuangan. Oh, no. Laporan keuangan kita bukan ke laporan keuangan. Sekarang. Oops. Oke, kita bikin datanya aja deh kalau gitu yang sederhana. Suara saya terdengar? Jelas, Pak. Oke. Alright, misalkan kita adalah Mastercard. Jadi Mastercard dia serve kepada banyak industri. Ada ini customer ini ya, customer ID misalkan. Ini ada industri fashion, pasti ada merchant-nya di sana kan. Ada industri health, kesehatan, rumah sakit, ada merchant ID kan. Terus industri education, ada merchant-nya juga. Ada industri entertainment, ada merchant-nya juga. Terus ada industri what else? Food and groceries. FNG, food and groceries. Kemudian ada electronics, transaksi electronics. Oke, kita ambil ini contoh. Kemudian ini run between, ini 1, 2, kita ambil 100 customer. Right. 100 customer. Kemudian ini adalah run between, transaksinya adalah 100.000 sampai 10 juta. Alright. Nah, ini datanya ya. Save. Desktop aja deh. Desktop ini data clustering strategic management. Oke. Excel. Alright. Baik, kemudian kita tutup. Oke, kita ngapain ya? Oke. Oops. One second. Where is it? Oke. Right. Oke. Nah. SPSS.
Oke, kita buka lagi. Alright, new dataset. Kita open. Oke, sepertinya agak meleset. Kita pakai alternatif lain. Jadi kita SPS statistiknya agak error. Kita pakai tools yang berbeda. Oke. Jadi tadi datanya itu adalah data oke, sebentar. Saya taruh dulu filenya ke ini. Untuk desktopnya. Desktop. Oke, kita open lagi aja baru tadi filenya. Strings ini kita save as CSV dulu. Oke, file save as browse untuk crossing SM. Oke. Alright. Coba ini sudah bisa atau belum ya? File, nggak bisa, no worries. Oke. Ini save as kita pakai CSV file. Oke, CSV file. Save. Yes. Oke. CSV file kita masuk ke cm crossing SM. Oke. Apply. Oke. Kemudian ini ada table. Saya demokan ini untuk memberikan pemahaman bagaimana kita menemukan mana segmen yang bagus, mana segmen yang jelek. Ini datanya udah ada ya. Ini adalah data transaksi di fashion, health, education, entertainment, food and grocery, and electronics. Bagaimana Mastercard menentukan mana segmen yang price sensitif, mana segmen yang bagus untuk diferensiasi, atau kepada industri mana seharusnya dia fokus on di Mastercard. Oke. Kemudian di sini kita record apps-nya, field operation, kemudian alright, that values ini sebagai in semua. Oke, apply. Oke. Kemudian di sini kita yang customer ID kita coret karena customer ID nggak penting. Kemudian kita modeling menggunakan dengan pakai K-means clustering. K-means. Oke, this one. Oke. Kemudian kita akan mencari, ada beberapa produk tadi, ada 5 ya. Oke, kita mencari ada 5 cluster yang kita pengen tahu. Kemudian expert, execute.
Alright, kita lihat ada beberapa cluster. Oke, terdapat 5 cluster. Masing-masing kita melihat nilai rata-rata dari transaksinya dia. Oke. Nah, kemudian kita pindahkan ke print model kepada PDF untuk kita bisa baca. Kalau pakai SPSS lebih enak sebetulnya, tapi karena SPSS-nya lagi error, kita pakai alternatif lain. Alright. Ini clustering. Traffic management. Alright. Alright. What is it? Okay. Alright. Ini sudah muncul. Oke, jadi ada semua kita copy, taruh ke Excel kembali untuk kita lakukan analisa. Mana company yang needs and wants-nya apa ini? Ya. Close. Oke. Spesial. Kemudian ini ada 2 cluster 2. Kemudian cluster 3. Ini yang kemarin dibahas proses clustering di dalam big data ya. Ini adalah bagaimana kita melakukan clustering di dalam big data untuk mengetahui profil dari masing-masing perusahaan. Oke. Nah. Alright. Dari sini kita bisa melihat secara education, electronics, ini udah sama semua ya. Oke. Nah, ini seharusnya kita hapus dulu nih. Hapus. Oke. Ini kita hapus. Kemudian terus masih ada ini. Ya. Ini. Lihat. Ini masih besar. Ini juga ini saya akan berikan output dari hasil clusteringnya untuk di dalam case untuk Anda analisa ya. Jadi tapi saya akan demokan how we got those numbers, those outputs. Ini education, electronic, entertainment, fashion, F&G, and health.
Oke, kita udah ngambil 3 cluster aja lah. Banyakan nih saya, repot lebih banyak. Oke, jadi kita ada 3 cluster. Kalau kita, suara saya terdengar dengan jelas? Halo, Masih, suara- Pak. Ya, Pak. jelas Pak. Sekarang kalau dari 3 cluster ini, apabila Anda ingin menawarkan education, ya, Anda ingin fokus kepada education, cluster mana yang Anda tawarkan? Kalau Anda ingin fokus kepada education, cluster mana yang Anda tawari? Master 2, Pak. Yes. Kenapa cluster 2? Lebih tinggi, Pak. Lebih tinggi volume transaksinya dia ya. Ya, Pak. Electronics cluster 2. Alright. Entertainment cluster 3. 3. Fashion cluster 2. Food and grocery cluster 3. Health cluster 1. Jadi inilah bagaimana Anda menemukan needs and wants customer. Jadi Anda bisa melihat, oh oke, Anda mau men-tap kepada cluster yang mana nih? Yang kalau Anda menawarkan kepada semua cluster cluster 3 dia nggak butuh health, dia nggak butuh penawaran kepada asuransi kesehatan. Sementara cluster 1 lah yang butuh asuransi kesehatan. Ya. Data mereka seperti apa? Ada nanti datanya misalkan seperti ini nih. Jadi dia ada insertnya adalah datanya seharusnya ada tambahan lagi ini. Ada age, data demografinya ya. Income, ada age-nya misalkan 44, ini ada 50, ini 33, ini income misalkan 15 juta, ini income misalkan 10 juta, ini income misalkan 20 juta, misalkan itu ya. Nah, jadi siapa atau secara customer-nya ya? Cluster mana yang Anda tuju? Oh, clusternya itu cluster 1 nih. Orang-orang yang usia 44 tahun, usia rata-rata di 44 tahun dan income 15 juta. Anda tawarin asuransi kesehatan. That is to identify which segment you supposedly enter in. Dan jumlahnya ada 25 orang. Ini kalau datanya ada 100 ya. Kalau datanya ada 1 juta, dia berapa orang? Ya. So far so good, kapish? On how to identify kepada needs and wants. Siapa yang butuh kepada produk Anda? Kapish? Pronto Pak. Oke, good. Kalau ada pertanyaan langsung shoot aja ya, karena ini akan menjadi assignment Anda. Oke. Alright. Kemudian, so determining the customers to serve. Jadi Anda nggak men-serve kepada all segments, tapi Anda hanya determine one segment, one cluster, ya. Yang mana itu data tersebut kan udah ketahuan tuh yang health-nya di mana. Tetapi ada informasi lain yang menjadi acuan Anda, yaitu data demografinya. Ada usia, ada income, ada jenis kelamin, ada socio-economic class, itu ada di cluster tersebut. Ya, misalkan usia 44, income 15 juta, seks laki-laki, sosioekonomiknya dia adalah high social economic factor, ya. Kemudian secara geografinya di mana, di Jakarta apa di Bandung apa di Semarang, itu ketahuan secara profilingnya dia. Psikologikalnya dia seperti apa, lifestyle-nya dia, consumption pattern-nya seperti apa, ya. Kemudian apakah dia produk segmentsnya dia mau yang mana? Mau yang teknologi savvy atau yang tradisional? Ya. Kemudian customer size-nya berapa? Itu dari 25 ya. Atau berapa persen sih dari total populasi itu berapa persen yang cenderung kepada health? Misalkan sekitar 25%. So this is to identify the customer to serve. Oke.
Nanti saya kalau nggak bisa pakai yang ini, tuh masih error. Oke, nggak usah deh. Nanti saya keluarkan outputnya aja untuk modelingnya, ya, hasil output clusteringnya. Kemudian what? Yang keempat, determining which customer needs to satisfy. Apa yang menjadi kalau tadi kan who, apa yang needs-nya dia? Oke, yang di health. Oke, dia butuh apa? Ya. Kalau misalkan datanya ada lebih bagus di dalam cluster. Jadi kita bisa tahu, oke, apa yang menjadi needs mereka? Vaksin kah? Ya, atau vitamin kah atau apa? Namun alternatif kedua juga bisa menggunakan focus group discussion di dalam cluster tersebut. Anda undang, Anda lakukan apa yang disebut dengan focus group discussion. Kenapa Anda how to apa yang menjadi needs Anda secara lebih spesifik gitu ya di dalam focus group discussion tersebut. Kenapa Anda bertransaksi nya di sini atau di sana? So determining apa yang menjadi customer needs dan to satisfy. What needs to satisfy? Jadi which customer needs to satisfy. Kemudian how do you satisfy those needs? Ya. Bagaimana core kompetensi Anda bisa Anda manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mensatisfy consumer needs tersebut? Core kompetensi adalah resources atau capability yang menjadi competitive advantage Anda. Dan bagaimana Anda satisfy those customer needs? Misalkan, ternyata customer needs-nya adalah minuman yang sifatnya high quality. Kemudian makanan organik gitu ya. Jadi dia nggak mau kena mecin, dia karena tahu mecin itu fatwa MUI-nya haram. Ya, sudah ada fatwa MUI Ajinomoto haram, mengandung babi. Ya. Sampai sekarang fatwa MUI-nya belum dicabut. Untuk fatwa MUI Ajinomoto haram tersebut. Jadi dia sensitif kepada monosodium glutamate karena semua mecin dikategorikan haram kecuali terbukti halal. Ya. Oke. So bagaimana dia core kompetensinya dia bisa create produk yang vaccine free. Nah, so customer needs-nya adalah vaccine free products. So bagaimana core kompetensi kita bisa create produk yang vaccine free untuk satisfy customer needs. Ya. So we create our core competencies on that. So far so good, capish? Pronto. Okay. And then so there is 5 components of customer relationship. Kalau tidak ada pertanyaan, saya pengen tes satu pertanyaan. How do you determine needs and wants from your customer? How to identify needs and wants from your customer? Anybody can answer? From the type of their business, Pak. Not exactly. How do you know customer needs and wants? Intelijen, Pak, marketing intelijen pakai data gitu. Iya, bagaimana? Beli di Google, Pak. No, Nielsen, Pak. no. Yang tadi saya terangkan. Pakai clustering, Pak. Yes. That is how to identify needs and wants. Ya. So Anda juga bisa melakukan grouping kepada groups. Ada grup mana aja yang similar. Jadi Anda melihat apa yang menjadi similarity dari needs and wants satu grup tersebut. Ya.
Dengan menggunakan clustering, Anda bisa mengetahui satu grup ini memiliki similarity kebutuhan, needs and wants-nya mereka seperti apa. Kemudian, Anda bisa menentukan, setelah Anda mendapatkan need and wants-nya, Anda bisa menentukan apakah core kompetensi Anda bisa serve kepada needs and wants mereka. Kenapa kita perlu melakukan segmentasi ini? Ada yang bisa jawab? Why do we need to do segmentation? To identify needs and wants. Siapa yang bisa jawab? Halo? Why? Kira-kira apa ya? Halo? Kuncoro, silakan. Untuk memilah-milah pembeli dari berbagai kelas. Mengapa kita perlu melakukan clustering untuk segmentasi dalam menentukan needs and wants dari customer? Agar tepat sasaran, Pak. Lebih efektif, Pak, jualnya, Pak. Oke, tepat sasaran betul, lebih efektif betul, apalagi? Alright, karena kita memiliki scarcity of capital, keterbatasan capital. Kalau Anda mau tawarin semuanya, berapa anggaran Anda ya? Anda tawarin ke semua orang, Anda tawarin ke semua perusahaan. Ya. Ada yang butuh, ada yang enggak. Ngapain Anda tawarin kepada mereka yang enggak butuh? Sementara Anda melihat 25%, ini ada berapa persen nih? 25 dari berapa tuh? Anggaplah 30%. Hanya 30% sebetulnya butuh produk health. Ngapain Anda tawarin kepada ini lagi nih, 13 sama 26. 29 orang ini. Nggak perlu Anda tawarin. Karena yang butuh yang ini. Kenapa Anda tahu mereka butuh? Karena transaksinya besar volumenya. Tapi Pronto, Pak. Pronto, Pak. Oke, good. So, bear in mind. Kemudian, apa saja yang menjadi business level? Tadi kita sudah bicara leadership between customer and strategy. Jadi kita secara customer dan strategi, bagaimana kita melihat secara segmentasi. Customer-nya need and wants-nya apa? Terus, apakah core kompetensi kita bisa serve kepada need and wants mereka? So, that is yang harus kita pahami. Kenapa kita memilih segmen ini? Karena transaksinya paling besar. Oke. Berikut kita masuk kepada differences in business level strategy. So, cita-cita kita di sini adalah to create differences between portion of a firm and its competitor. Ya. To create differences between company kita dengan perusahaan lain, maka kita perlu melakukan performing activity differently dan perform different activities supaya terjadi value value yang berbeda dari sebuah produk. Ya. Nah, bagaimana kita melakukannya? Dengan melakukan activity mapping. Ya. So, activity mapping itu menunjukkan apa yang menjadi activities dari perusahaan, how they are integrated. Ya, kita ambil contoh dengan Southwest Airline Activity Map. Oke, tapi sebelumnya saya ingin jelaskan satu hal. Jadi di dalam activity mapping ini sifatnya seperti qualitative research. Jadi ada disebut dengan grounded theory analysis. Ada codings, categorization, and themes. Ya. Nah, misalkan contoh di dalam activity mapping.
bagaimana meningkatkan activity mapping, business level strategies. Bagaimana kita anggap ini company-nya apa ya? Company-nya adalah Nestle. Nestle-nya produknya apa ya? Susu bir brand ya? Betul Pak, Beer Brand, Milo. Milo. Oke. Sekarang saya mau tanya, bagaimana caranya kita melakukan cost reduction atau menurunkan biaya produksi untuk Bear Brand? Tolong buat activity mappingnya. Jadi di sini ada, kita bisa tanyakan kepada 3 triangulasi, pada 3 sources. Pertama kepada manajerialnya, yang kedua kepada pegawainya, ya, yang ketiga kepada BPOM misalkan, BPOM, ya. Atau kita bisa tanyakan kepada manajemen, manajer dan pegawai, ya. Ini manajerial, CEO level, manager level, dan pegawai. Oh, yang si manajer CEO bilang, oh untuk menurunkan harga kita bisa untuk raw materialnya, susunya kita ambil dari vendor yang ini lebih murah, ganti vendor. Oke, terus si manajer bilang, oh kalau gitu kita menurunkan harga, kita bisa kurangin jumlah pegawai karena biaya bisa turun. Yang ketiga dari si employee bilang, oh dari prosesnya kita bisa layoutnya dirubah, jadi kita bisa lebih waktunya, time-nya lebih cepat. Oke, dari si employee bagaimana layoutnya berubah supaya time lebih cepat. Dari si manager kurangin biaya human resource sehingga cost-nya lebih turun, operational cost-nya lebih turun, untuk salary turun. Kemudian dari si manajerialnya, dari quality of product dari vendornya yang quality-nya sama tapi harga lebih murah, ya. Atau itu lebih kepada quality, kepada ini juga ya, kepada cost-nya dia sama kayak si manajer. Atau dia pilih adalah untuk secara packaging-nya dengan material yang lebih light supaya daur ulangnya lebih gampang. Secara quality dia lebih aman. Secara quality dia lebih bagus dengan kaleng yang lebih murah gitu ya. So bermacam activity mapping muncul, dan di situ muncul 3 teams. Jadi ada codings-nya. Satu codings-nya adalah kaleng diiniin, kemudian pegawai dikurangin, ada activity mapping. Kemudian menjadi 3 tema. Satu adalah tema secara quality, gimana dia packaging-nya dirubah. Yang kedua adalah secara cost, gimana vendornya diganti, yang vendor untuk susunya, susu sapinya. Yang ketiga adalah secara delivery-nya, bagaimana secara time-nya dikurangin waktunya sehingga hasilnya lebih banyak, waktu lebih sedikit. Terbentuklah activity mapping untuk mencapai cost leadership dari produk Bear Brand. So ini menjadi activity mapping di dalam perform activities differently. Bagaimana kita perform activities differently untuk meningkatkan nilai tambah. Nilai tambahnya bisa apa? Cost reduction, higher quality, atau time reduce. Ya, seperti contoh misalkan di Southwest Airlines. Bagaimana mereka untuk menurunkan biaya tiket pesawat? Dia menggunakan 6 teams. Tadi kita 3 teams, ya. Dia 6 teams. 1, frequent departures. Jadi terus yang kedua, lean productive ground handling. Jadi dia ground handlingnya lebih lean, lebih produktif. High aircraft utilization. Jadi tingkat take off-nya tinggi. Jadi sehari bisa 4 kali terbang.
Kemudian very low ticket price. Jadi tujuannya untuk very low ticket price. Kemudian short haul. Jadi dia kalau transit sebentar, 10 menit. Kemudian dia limited passenger services, nggak ngasih minum, nggak kasih makan. Ya. Jadi di sini dari Teams ini ada codings-nya di sini atau kategorinya. Ada dari sini ada no meals, no seat arrangement, kemudian use of limited travel agent, tidak ada baggage, ya, standardized fleet, no connection, kemudian high level of employee ownership, flexible contract. Kalau pesawat nggak berangkat dia bisa dipecat, gitu ya. Kompensasinya dia tinggi, dan seterusnya. Jadi ada apa yang menjadi codings, ada yang menjadi kategori, ada yang menjadi teams dari activity mapping yang dilakukan oleh perusahaan. So, bagaimana kita melakukan activity itu secara differently dengan cara melakukan qualitative research kepada stakeholders, CEO, managers, employee. Ya. Oke. Any questions untuk activity mapping? Kapis? Kapis? Suara saya terdengar? Pronto, Pak. Pronto. Oke, saya tanyakan sekarang. Apa yang dimaksud dengan activity mapping? Silakan, Pak Slamet. Halo, Pak Slamet. Apa yang dimaksud dengan activity mapping? Halo? Atau ada yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan activity mapping? Bibit? Ya Pak, Apa yang dimaksud activity mapping? mungkin semacam tools kali ya Pak untuk proses produksi yang detail, kemudian setiap aktivitas di dalam produksinya lebih terperinci gitu ya Pak, menurut saya. Not exactly. Izin menambahkan Pak. Silakan Mano. Jadi dia itu merupakan alat diagnosa untuk mengidentifikasi competitive advantage dari organisasi Pak, dan ini terkoneksi juga dengan value proposition-nya organisasi itu tersebut, termasuk aktivitas dari organisasi yang tentunya ini bisa mendeliver value proposition-nya lebih baik daripada any competitor lainnya Pak. Good. Saya tambahkan sedikit lagi. Jadi business level strategy itu nanti akan terbagi kepada cost leadership, differentiation, ya, fokus cost leadership, fokus cost differentiation, dan integrated cost leadership and differentiation. Ada 5 business level strategies. Ketika kita menetapkan dia menjadi cost leadership, oke, pertanyaannya, how to be a cost leadership company, how to generate a cost leadership product. Yang mana cost leadership itu berarti dia paling murah. Maka di situ kita perlu mendapat induktif method untuk mendapatkan apa yang sebaiknya kita lakukan. Nah, diperlukan beberapa sources, minimal 3 untuk triangulasinya. Dari yang point of sources yang berbeda. Ada misalkan CEO, manager, employee. Atau kalau di kampus, dosen, mahasiswa, admin, misalkan. Atau kalau di produk perbankan syariah, dari Dewan Syariah, Bank Syariah, dan ulama. Nah, itu juga, jadi bagaimana masukan dari mereka untuk bisa menciptakan produk syariah yang berkualitas, untuk mendapatkan cost leadership, untuk mendapatkan product differentiation.
Yang kemudian dari situ timbul berbagai codings dari masing-masing stakeholders. Dari coding tersebut terbentuklah kategori-kategorinya. Ada yang menjadi kategorinya itu masuk kepada makanan, kursi, ya. Kemudian menjadi themes. Apa temanya? Oh, temanya adalah limited passenger services. Oh, temanya adalah frequent departure. Apa temanya? High aircraft utilization. Kemudian secara besar bulatannya itu bisa dilihat yang paling tinggi frekuensinya. Oh, kita harus fokus kepada high aircraft utilization karena frekuensi dari 3 sources itu paling tinggi menyebutkan kepada high aircraft utilization. Itu bagaimana kita melakukan activity mapping. Kapis? Pronto. Pronto. Alright, cool. Pronto, Pak. So, setelah itu kita masuk kepada business level strategies. Ada 2 macam competitive advantage dari perusahaan yang harus dipilih. Pertama adalah cost, yang kedua adalah uniqueness. Cost artinya apakah kita lebih murah daripada kompetitor, dan uniqueness apakah kita berbeda dengan kompetitor. Ya. Ada juga 2 type of scope. Ada yang secara broad target, ada yang narrow target. Ya. Kalau yang broad target dia cost leadership. Kalau yang narrow target dia fokus cost leadership. Yang broad target juga differentiation, yang narrow target fokus differentiation. Ya. Kemudian jadi ada broad, ada narrow, ada cost dan unique. Kalau yang broad cost leadership, yang narrow fokus cost leadership. Differentiation, fokus differentiation. Dan yang kelima adalah integrated cost leadership dan differentiation berdasarkan scope dan competitive advantage. Ada 5. Nah, cost leadership dia berupaya menjadi the low cost leader yang termurah, ya. Seperti contohnya Lion Air, dia mau low cost carrier, ya, paling murah. Itu mereka punya everybody can fly. So we integrate set of action designed to produce and deliver good or services with features that be acceptable to customer with the lowest cost relative to the competitor. Ya. So bagaimana kita caranya bisa menjadi cost leadership? Itu kita dengan memanfaatkan apa yang disebut dengan value chain. Value chain. Jadi di dalam kita udah pernah bahas ini kemarin, ya. Value chain itu terdiri dari primary activity dan supporting activities. Primary activity terdiri dari inbound logistic, operation, outbound logistic, marketing and sales. Ini adalah primary activity. Supporting activity terdiri dari firm infrastructure, human resource, technology development, dan procurement. Bagaimana kita bisa menciptakan produk yang cost leadership? Yaitu dengan melakukan value adding di dalam primary activities. Misalkan, dari sisi inbound logistik. Jadi kita bisa menerapkan inbound logistiknya dari barang masuk, highly efficient system, ya, to link supplier product with the firm's production process. Jadi sifatnya seperti Kanban gitu, ya, barang dibutuhin, barang datang. Itu kayak Kanban sistem di Toyota gitu, ya. Jadi ada, sehingga kita terhindar dari stop line di manufacturing production. Jangan sampai stop line. Kalau stop line kita biaya mahal. Karena semua fixed cost biayanya keluar tapi material nggak masuk. Nah, kita harus bisa menciptakan barang datang, proses berjalan, barang datang. Pak Arif, tolong di-mute, masih noise. Kemudian dari sisi operation, untuk menciptakan cost leadership, Bu Agustin, tolong noise di-mute. Menggunakan
use of economic of scale. Kalau kita economic of scale itu apa? Economic of scale apabila ordernya itu banyak ya. Jadi ketika kita full capacity kita full, maka unit cost kita murah. Jadi bagaimana kita full capacity of ordernya besar, sehingga produksi kita full capacity, sehingga unit cost-nya itu jadi murah. Kemudian dari sisi outbound logistik, delivery schedule yang reduce cost, dan memilih low cost transportation carrier, supaya biayanya kita juga bisa murah, cost leadership. Marketing and sales, kita sales force kita tidak bergaji fix, tapi mereka variable cost. Karena mereka dapat komisi berdasarkan penjualan, sehingga kita nggak ada biaya fix. Kalau mereka penjualannya jelek, mereka nggak ada gaji, misalkan. Kalau mereka penjualannya bagus, gajinya gede, tapi variabel. Ya, kita untuk menghindari biaya tinggi karena biaya UMR yang ketinggian. Dan juga kita ada caps, maksimum commissionnya berapa. Berapapun dia jualan di caps untuk commission. Itu bagaimana kita melakukan cost leadership di dalam marketing and sales. Kemudian di dalam thesis, efficient and proper product installation in order to reduce the frequency and severity of recalls, menghindari terjadinya barang reject. Ya, nah kita harus efficient and proper product di dalam operationnya. Kemudian secara support system, bagaimana secara infrastructure untuk mencapai cost leadership itu kita cost effective MIS system. Jadi sudah ada business intelligence di sana, kita udah tahu barangnya rusak di mana, kita oke. Human resource, kita reduce turnover cost. Kalau orang resign, untuk menggantinya lagi ada biaya training yang mahal. Jadi kita harus bisa maintain people, jangan sampai dia resign. Ya, ada effective training program, sebagaimana employee satisfaction-nya bagus, gitu ya. Technology development, ya. Kita harus investasi di teknologi yang bisa reduce cost. Kemudian procurement, sistem dan prosedurnya to find lowest cost product. Bagaimana kita mencari, men-outsource, memprocure barang-barang yang murah. So, semua value add di intercept di dalam value chain ini, dari sisi primary dan secondary, untuk menciptakan produk yang memiliki cost leadership. Any questions? Ada pertanyaan? No question? Kapis? Pronto, Pronto, Pak. Pak. Oke, ada pertanyaan tadi dari Pak Faiz? Nggak ada ya? Oke. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Alright. Itu cost leadership. Ya. Nah, bagaimana dengan differentiation? Apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan produk yang memiliki difference, ya, perbedaan dengan produk-produk lain, ya, yang important bagi customer. Jadi kalau kita dari sisi value chain, bisa kita add value-nya dari sisi primary, dari sisi inbound logistik. Bagaimana kita superior handling of raw material supaya menghindari damage. Orang pada kirim pakai kapal laut, barangnya pada berkarat, Anda kirim pakai pesawat. Air shipment. Wah, itu spesial banget tuh. Kemudian operation. Bagaimana Anda unique specification dari customer needs Anda bisa penuhi. Ya. Kan kebutuhan customer itu unik. Bagaimana Anda bisa fulfill uniqueness dari customer needs. Outbound logistik. Bagaimana Anda timely prosesnya itu betul-betul rapid, yang betul-betul accurate untuk jam keberangkatan dan segala macam. Marketing service-nya, extensive granting, ya, of arrangement for customer. Ya. Extensive personal relationship, ada akun manager, akun officer yang handle, yang Anda gaji khusus buat handle untuk handle company klien Anda. Itu market. Jadi itu termasuk dalam differentiation. Services-nya,
extensive buyer trainings, ya, to assure high quality product installation. Jadi Anda kasih trainings dan lain sebagainya kepada klien. So, ini menciptakan product differentiation. Kemudian secara support sistemnya, support activitiesnya, firm infrastructure, itu kita develop information system yang better understand customer purchasing preference. Kayak kita tadi ada clustering, mereka preference-nya kayak apa. Kemudian human resource-nya, superior personnel training. Ya, di training untuk hire pegawai-pegawainya. Compensation programnya betul-betul fringe benefit-nya bagus banget gitu ya. Terus technology development-nya dia strong capability in basic research. Ya. Teknologinya dia betul-betul allow the firm to produce highly differentiated products. Dan procurement-nya dia bisa mendapatkan barang-barang dengan highest quality raw material. Jangan sampai begitu di stamping bocet, di stamping sobek, di stamping jendul gitu ya. So memang mencari raw materialnya yang high quality. So for that, ini adalah menjadi activity yang dilakukan di dalam value chain, baik primary maupun supporting activities guna mencapai product differentiation. Any questions? Any questions? Sekarang pertanyaan saya kepada Anda. Produk Anda di perusahaan Anda itu cost leadership atau differentiation? Kalau saya cost leadership, Pak. Cost leadership. Oke. Produknya apa, Pak Adam? Alat-alat kebersihan. Cost leadership. Alright. Anda dari sisi mana yang Anda intercept cost leadership-nya? Dari sisi value chain. Dari mana yang bisa buat murah? Dari bahan baku, Pak. Oke, artinya dari Raw material. procurement ya. Ya, betul. Jadi betul-betul procurement yang bekerja keras mencari raw material yang lowest cost. Ya, betul. Oke, good. So, secara primary activity tidak ada, sama semua. Mirip-mirip sama yang lain, Pak. Kalau yang primary activity-nya. Siapa yang produknya differentiation? Ada? Anybody? Yang produknya differentiation? Bu Agustin? Produknya differentiation? Suara saya terdengar? Jelas, Pak. Alright. Siapa yang produknya differentiation? Tidak ada. Semua cost leadership. Ada, Pak. Silakan. Apa Pak Arif produknya? Ya, jadi di kami semula menyediakan jasa training, Oke. ya, training serta layanan untuk financial consultant, ya, termasuk financial advisory untuk perusahaan dan personal. Tapi dengan adanya pembatasan kegiatan masyarakat ini, nah otomatis model produk yang kami punya itu berubah menjadi lebih banyak ke online, Pak. Sehingga kami membuat banyak terobosan produk baru yang sifatnya lebih ke sifatnya mass untuk untuk daripada tanam ke online, serta kami juga membuat launching produk-produk baru, Pak. Misalkan untuk rekrutmen by online recruitment, seperti itu, Pak. Alright. So Anda juga jasa rekrutmen ya? Sekarang iya, Pak.
Oke. So memanfaatkan somehow using the technology, ya. Invest in technology untuk kita bisa rekrutmen menggunakan ICT, Internet Communication Technology dan lain sebagainya ya. Alright, so that is differentiation. Cool. Right. Jadi kita sudah bagaimana cost leadership dan differentiation. So itu semua terkait juga dengan 5 forces, ya. Ketika kita melakukan cost leadership, maka rivalry itu para rival kita bakal hesitate atau ragu-ragu to compete berdasarkan harga. Jadi Anda bisa dominant in the market karena rival Anda nggak berani itu perang harga dengan Anda. Terus bargaining power of buyer juga lemah karena Anda harganya paling murah. Mereka buyer juga bargaining powernya ke Anda lemah karena kalau dia ke yang lain harganya lebih mahal. Bargaining power of supplier, maka supplier harus juga membuat produk yang atau raw material yang harganya murah. Jadi bargaining power of supplier cukup tinggi karena mereka harus kasih harga murah gitu ya. Tertekan gitu ya. Bargaining power of supplier agak tertekan karena mereka harus kasih harga murah untuk Anda. Dan potensial entrance juga sulit masuk karena bersaing dengan harga murah sulit gitu ya. Dan produk substitute juga sulit untuk masuk karena Anda bermain di cost di harga yang murah. Oke. Kemudian secara differentiation, rivalry juga sulit karena customer are loyal purchase of differentiated product. Jadi kalau ada orang masuk, rivalry datang, dia kasih produk. Kalau dia produknya itu nggak differentiated banget, masih tanggung-tanggung, mereka nggak mau. Customer dia bakalan loyal kepada differentiated product. Kemudian bargaining power of buyer, walaupun dia barangnya mahal, tapi as long as itu bisa meet their expectancy, mereka keep buying from you. Ya. Bargaining power of supplier, ya mereka harus kasih high quality product gitu, high quality raw material. Potensial entrance juga sulit karena kalau bersaing dengan differentiated product, mereka main di standardized sulit. Produk substitute juga nggak gampang untuk men-take down product differentiation. So, namun ada competitive risk juga dari differentiation strategy. Ada risiko juga. Pertama adalah customer determine that the cost of differentiation is too great. Jadi banyak yang mengatakan biaya harga untuk produk differentiation itu terlalu tinggi. Ya. Kemudian sehingga bisa berimplikasi kepada menghentikan diferensiasi ini bisa berakibat produknya itu stop line karena harganya terlalu tinggi ya, di mana customer willing to pay-nya dia menurun seperti itu ya. Kemudian experience can narrow customer perception. Jadi customer perception yang pikirnya pertama adalah ini highly differentiated, dia lama-lama melihat karena keterbatasan capital mereka standarnya turun sehingga mereka melihat oh ini sama aja sama yang biasa-biasa differentiated-nya gitu ya. Dan counterfeiting. Banyak sekali sekarang yang forgery ya, barang palsu ya. Nah, itu menjadi resiko dari strategi diferensiasi. Sekarang tas Hermes gitu ya, di Senin udah banyak gitu ya. Dan susah untuk ngebedain mana tas yang asli, mana tas yang palsu. Jadi counterfeiting juga menjadi resiko dari differentiation strategy. Any questions? Kapish? Pronto. Kemudian ada lagi juga fokus strategi. Ya. Fokus strategi, examples misalkan kepada fokus leadership, ya, kepada narrow industry segment. Jadi kita
kepada yang industrinya spesifik kecil gitu ya. Misalkan yang kayak tadi nih, kepada yang industri elektronics industrinya yang secara industri segmennya itu kecil, artinya populasinya sedikit ya. Dimana fokus leadership ini, kenapa orang melakukan fokus leadership? Karena apa? Karena tiket size-nya besar. Misalkan kita lihat di sini edu. Oke. Ini adalah edu. Berapa sih tiket size orang itu transaksi education? Rp77.000. F. Nah. Oke, ini B. Oke. Kalau Anda diminta untuk pertanyaan saya sederhana. Dari sisi education, kalau Anda mau fokus leadership, fokus cost leadership, Anda mau tawarin ke yang mana ya? Cluster A, C. Ini adalah tiket size ya. Di cluster A, tiket size education 77.000, tiket size yang B 155.000, yang C 136.000. Kalau Anda mau fokus cost leadership, Anda mau jualan ke yang mana ya? Yang pertama ya, Pak. Yes, karena harganya paling murah ya. Jadi Ya, ini lebih Anda, kompetitif. ini adalah orang-orang yang kemampuan belanjanya rendah ya. Jadi Anda fokus cost leadership buat serving kepada si orang-orang yang sanggup bayar cuma 77.000. Oke. Kemudian dari sisi elektronik, kalau Anda pengen differentiation, Anda jualan kemana ya? Anda pengen jualan iPad yang highly differentiated, Anda jualan ke cluster A, B, apa C? Cluster B, Pak. Yes, kenapa? Karena yang paling tinggi itunya. Kemampuan belanjanya ya? Iya, betul, Pak. Alright, cool. Alright. Sekarang Anda di health, ya, mau jualan PCR swab test yang 1.300.000, Anda jualan kemana ya? Kemana Anda jualan? Yang barangnya highly differentiated. Ke yang A, Pak. Good. Kalau Anda jualan rapid antigen? Yang C, Pak. Yang C, yes. Jadi, ketika Anda melihat ada narrow segment, oh ini ada segmen nih, populasinya lumayan nih, populasinya untuk yang ini ada 25 orang, oke. Yang ini 26 orang. Anda kalau mau jualan cost leadership ke yang cluster 3 nih. Kalau mau jual yang differentiated, jual ke cluster 1. Jadi ketika Anda menentukan strategi cost leadership, fokus cost leadership, differentiation, fokus cost differentiation, itu kembali lagi kepada hasil clustering Anda. Anda mau sasar ke yang mana? Bukan berdasarkan volume, tapi berdasarkan ticket size.
tiket size masing-masing orang ini berapa ya? Ya, kalau yang tiket size-nya besar, Anda bisa jualan diferensiasi, product differentiation, karena kualitinya bagus. Tapi kalau mereka yang kalau beli sepatu Nike anggaran cuma 200, ya udah kasih sepatu Nike KW Cibinong 53.000. Ya. Tapi kalau yang mereka tiket size-nya dia 3 juta, Anda tawarin Nike yang Jordan yang harganya 3 juta. Ya, untuk si klaster 1. Ya. So ketika Anda menetapkan fokus leadership, hasil dari segmentasi ini menentukan Anda sebaiknya menawarkan ke yang mana. Kapis? Pronto, Pak. Alright, good. Contoh, Pak. Oke, focus differentiation is the same, ya. Anda cari yang tiket size-nya tinggi. Nah, risk of using focus strategies adalah competitor may be able to focus on a more narrowly. Jadi dia bisa lebih narrow lagi. Jadi cluster Anda yang tadi cuma dibikin 3, dia bisa bikin 5 cluster. Yang mana ada lagi cluster satu lagi yang dia spendingnya 300.000 di sini. Dia lebih fokus lagi nih yang 300.000 nih yang gua target, lebih narrow lagi dia. Ada lagi yang 500.000, lebih narrow lagi dia. Dia bikin clusternya 10, dia cari tuh siapa yang clusternya yang ini, di daerah mana dia tinggal, ini dan ini, sukanya apa. Jadi dia lebih fokus lagi, tapi populasinya semakin sedikit. Nah, itu berakibat kepada kompetitor dia bisa fokus kepada more narrow, ya. Kemudian customer needs within a narrow competitive segment may become more similar. Customer needs yang dia yang narrow itu ternyata bisa jadi becoming more similar as a whole, sehingga Anda jadi sia-sia bikin differentiated produknya, using focus differentiated product. Ya. So there is the risk. Kemudian yang kelima adalah integrated cost leadership and differentiation. Ya, adalah integrasi antara cost leadership dan differentiation. Bagaimana Anda menciptakan produk yang low cost leadership, namun dia memiliki diferensiasi in a certain point. Nah, jadi di mana ini produk yang dia bisa adapt, more adaptive kepada new technology dan rapid change di dalam external environment. Ya. Karena environment kita kan berubah-ubah, ada yang ngejar ke cost leadership, ada yang ngejar ke product differentiation. Begitu trennya arahnya ke cost leadership, kita masih bisa cepat recover. Ketika dia ngejar ke differentiation, kita masih bisa recover. Jadi kita lebih adaptif. Ya. So itu yang menjadi integration of cost leadership and cost leadership and differentiation. Kemudian bagaimana kita mencapai cost leadership and differentiation integrated tersebut? Menggunakan three flexible sources. Yang pertama adalah flexible manufacturing system. Yang kedua adalah information networks, dan ketiga adalah total quality management system. Ya. Flexible manufacturing system dia lebih dia goalnya adalah agar dia memiliki flexible quantity with the minimum of manual intervention. Information networks dia using technology untuk link kepada supplier, distributor, dan customer. Dan total quality management system mengemphasize kepada firms komitmen untuk continuous improvement. Jadi selalu berpikir untuk perbaikan. Area of improvement yang dikejar dari total quality management. So, terakhir, competitive risk of the integrated strategies, although becoming popular, the risk is getting stuck in the middle. Apa yang dimaksud dengan resiko getting stuck in the middle? Ketika Anda main setengah-setengah ya, main kopling setengah.
dibilang cost leadership enggak, differentiation enggak. Ya, artinya Anda di tengah-tengah terus. Ya, enggak cost leadership dan enggak differentiation. Sehingga ketika Anda di tengah, ya, Anda tidak akan mencapai above average return. Anda hanya mencapai average return aja. Karena Anda stuck in the middle. Kapis? Pronto. Pronto, Pak. Any questions? Any questions on chapter 4? Halo Pak, Yes. Please. kalau untuk clustering tadi implementasinya itu based on demografi wilayah atau hanya sekedar cluster digital? Everything. Karena clustering ini dia sifatnya dia unsupervised. Jadi tidak dipengaruhi, tidak ada faktor target di sana. Jadi semua data dicemplungin bisa di cluster berdasarkan data dari misalkan data demografi ada, data transaksi ada, data product holding ada, any data you put, you cluster, itu bisa kita melihat apa yang menjadi eksklusivitas dari masing-masing cluster. Setiap cluster dia eksklusif terhadap cluster lainnya. Jadi apa yang menjadi profil dari masing-masing cluster secara eksklusif. Dan dia secara eksklusif pula berbeda dengan cluster yang sebelah. Jadi needs and wants-nya pasti beda. Itu yang disebut dengan eksklusif. Tapi kalau dia masih bercampur, itu dia masih ada bancinya gitu ya. Enggak. Jadi kalau di dalam K-means clustering ini dia eksklusif. Jadi tidak mungkin satu koordinat itu belongs kepada dua cluster. Untuk kita bisa dapetin apa menjadi profil needs and wants, sehingga kita bisa mengukur core competencies dari perusahaan, dia mau serve kepada cluster yang mana nih, yang needs and wants-nya sesuai dengan core competencies perusahaan. Begitu core competencies-nya sudah cocok sama satu target, ya, di mana dia yakin bisa memberikan superior value kepada mereka. Nah, kemudian baru masuk ke level kedua. Apakah Anda akan menggunakan cost leadership untuk mereka atau differentiation? Tergantung lagi berapa tiket size-nya dia. Kalau tiket size-nya kecil, artinya Anda masuknya ke cost leadership. Kalau tiket size-nya gede, Anda bisa masuk ke differentiation. Tapi bisa juga ketika di sini, nah, ketika di sini Anda bisa melihat ternyata yang health, yang spendingnya 1 juta, tiket oke. Mana yang kecil tapi dia tinggi. Jadi karena orangnya kecil dia tinggi. Ini 33 kan? Yang 33, yang 33 dan dia tinggi. Ini FNG, ini kecil ya. Ini kecil nih, elektronik. Elektronik dia 89. Nah, 89 ini kecil. Lalu cuma 5, yang paling tinggi mana ya? Ini nih, entertainment. Nah, entertainment ini dia memang tinggi ya. Nah, bisa saja dia itu spendingnya kecil, ya, spendingnya kecil, tapi jumlah populasinya sedikit, sehingga tiket size-nya dia gede gitu ya. Nah, itu juga bisa menentukan apakah Anda mau differentiate, sehingga Anda bisa menawarkan differentiation pada mereka. Walaupun populasinya sedikit, namun opportunity-nya jadi lebih kecil ya, karena populasinya sedikit, opportunity Anda untuk sustainable Anda lebih rendah. So it's your call. Jadi ketika Anda melakukan segmentasi, mendapatkan need and wants, Anda menawarkan value proposition berdasarkan core competencies, kemudian Anda melihat dari sisi target tersebut, Anda lebih cocok dia kepada cost leadership atau diferensiasi. Kalau dia lebih kepada diferensiasi, Anda bisa memberikan produk yang berkualitas lebih tinggi dibandingkan kompetitor. Tapi kalau dia ternyata cost sensitif,
maka Anda tawarkan cost leadership products. Jadi begitu membacanya ya, Faiz ya. Kapis? Pronto, Pak. Okay, any other questions? No questions? Oke. Untuk tugas, nanti tugasnya akan saya bagikan terkait case-nya adalah IKEA India. Baik, Pak. Oke, nanti Anda akan saya taruh di Google Classroom, kemudian untuk question-nya akan saya share di Google Classroom. Kemudian untuk hasil, apakah Anda ingin melakukan clustering sendiri atau Anda ingin sudah dapat output-nya saja? Kalau Anda ingin melakukan clusteringnya sendiri, saya akan berikan master data, kemudian Anda lakukan di SPSS ya. Nanti saya akan, kalau Anda mau seperti itu, saya akan berikan video untuk tutorial SPSS-nya, untuk clusteringnya. Tapi kalau Anda tidak punya SPSS dan tidak tertarik untuk melakukan clusteringnya sendiri, saya berikan output hasil terakhirnya. Jadi Anda bisa melakukan analisa berdasarkan output dari hasil segmentasinya. Jadi cenderung kemana ya? Output saja, Pak. Output aja, Pak. Output aja boleh, Pak. Output saja Pak, boleh Pak. Tapi kalau yang pertama mau dikasih buat sendiri aja paling Pak. Untuk master datanya? Iya, buat belajar sendiri aja. Master datanya sebenarnya share juga, Pak. maksudnya gini, kalau Anda ini sebetulnya potensial untuk tesis ya. Tesis Anda bikin clustering juga bisa. Jadi karena nanti kan pasti Anda pakai SPSS juga di tesis. Iya kan? Ya, Pak, nanti. Iya. Atau gini, saya berikan kalau Anda nggak hands on untuk membuat sendiri, ya pasti Anda nggak paham juga gitu kan. Tapi nggak apa-apa deh, saya kasih outputnya aja untuk Anda nanti analisa ya berdasarkan output dari SPSS-nya. Oke, saya berikan data dan sekaligus analisa. Jadi kalau Anda mau lakukan sendiri juga bisa, atau Anda nanti saya tambahkan video tutorial untuk bagaimana menggunakan SPSS-nya, dan juga ada juga output-nya juga saya sediakan output. Jadi Anda bisa pilih mau kerjakan sendiri untuk clustering-nya atau mau menggunakan hasil output-nya saja. So it's your call. Sesuai? Cocok? Cocok, Pak. Ya, boleh, Pak. Cocok, Pak. Alright. Cool. Baik, demikian. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu untuk perkuliahan kita sore ini? Hari sudah terlihat sudah hujan di sini. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Untuk keempat? No questions. Oke, kita foto dulu untuk laporan. Open cam. Mbak Mano kayaknya udah mau ini nih, udah mau syuting sebentar lagi nih. Open cam Bapak Ibu? Masih belum open cam nih? Udah, Pak. Udah. Oh, artinya sinyal saya nggak kuat. 1, 2, 3. Oke, good. Baik Bapak Ibu, I hope you learn something from today's class. Selamat mengerjakan tugas. See you next week. Stay in health, stay in love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam. Thank you, Bye-bye. Sehat, Pak.